Bu, kemarin saya lihat di TikTok ada janin yang diambil nenek-nenek loh. Ah, masa sih? Ih, serem banget. Kok bisa? Iya, Bu. Terakhir periksa katanya masih ada bayinya. Tapi begitu periksa lagi, udah nggak ada. Hilang loh. Wah, kata orang sih, dimakan jin itu, Bu. Dokter Niko, tolong. Hai, aku Dokter Niko. Aku jelasin sedikit ya. Dalam dunia medis, kehamilan yang hilang dikenal dengan pseudo pregnancy atau pseudocyesis atau kehamilan palsu atau false pregnancy. Kenapa demikian? Penyebab pastinya tidak diketahui ya. Diduga karena adanya kondisi psikosomatis di mana seorang ibu sangat menginginkan kehamilan sehingga tubuh ibu akan merespon dan menyebabkan perubahan hormonal dan perubahan organ-organ tubuh seperti payudara membesar, kemudian perut juga ikut membesar ya, otot-otot perut begitu hebatnya membuat seolah-olah ibu itu dalam kondisi hamil, baik dari ususnya, dari penambahan lemak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya false pregnancy ini sudah sering terjadi di zaman dahulu. Mengapa? Karena di zaman dahulu itu belum ada tes kehamilan. Sejak sudah ditemukan tes kehamilan dan USG, maka kejadian false pregnancy turun. Ada kasus lain di dalam dunia medis yang dikenal dengan persistent corpus luteum, di mana si corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen yang memanjang sehingga menyebabkan perubahan tubuh seolah-olah seperti hamil. Satu lagi penyebab lainnya adalah adanya kista yang memproduksi hormon kehamilan atau HCG ya. Kista ini dikenal dengan dysgerminoma atau germ cell tumor. Selain semua sebab secara medis tersebut, di antara ketiga penyebab tadi, yang paling sering adalah kondisi psikosomatis atau keinginan ibu yang sangat ingin sekali hamil sehingga menyebabkan perubahan tubuh menyerupai ibu hamil. Biasanya kondisi psikosomatis ini disebabkan karena satu, kurangnya pendidikan atau edukasi, dua, riwayat adanya sexual abuse di masa lalu, ketiga, memang ibu sangat mendambakan sekali kehamilan, keempat, mendapatkan tekanan dalam keluarga untuk segera hamil. Nah, itulah penyebab-penyebab yang bisa memicu terjadinya false pregnancy ya. Cara menghindari atau menghentikan false pregnancy adalah dengan memeriksakan diri ibu dengan tes kehamilan dan USG ke dokter kandungan. Nah, inilah mengapa sangat penting untuk memeriksakan kehamilan sejak awal kehamilan. Kenapa? Kalau ibu memeriksakan kehamilan di pertengahan kehamilan, maka bisa saja ibu salah mendiagnosis dengan false pregnancy tersebut. Bisa saja ibu mendiagnosis bahwa tadinya saya hamil kok tiba-tiba hilang. Nah, jadilah timbul cerita-cerita di masyarakat bahwa kehamilan saya hilang. Padahal sebenarnya ibu menderita false pregnancy. Coba kalau misalnya kita periksakan kehamilan sejak awal kehamilan, dari awal kehamilan kita bisa tahu ini false pregnancy atau benar-benar kehamilan atau keguguran. False pregnancy juga bisa terjadi pasca keguguran. Jadi misalnya contohnya ibu memang hamil, kemudian berdarah, kemudian terjadi keguguran, misalnya pada chemical pregnancy. Lalu karena ibu sangat mendambakan kehamilan, maka tubuh akan merespon untuk tetap memiliki ciri-ciri seperti sedang hamil. Nah, ini juga bisa menyebabkan kesalahan diagnosis seolah-olah kehamilan hilang. Apabila ibu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, maka ibu bisa mendapatkan diagnosis yang tepat apakah ini false pregnancy atau memang kehamilan yang hilang. Memang di luar medis, saya nggak tahu. Jadi intinya, lakukan tes kehamilan segera setelah Anda terlambat haid dan lakukan pemeriksaan USG untuk memastikan diagnosis. Lalu lakukan pemeriksaan USG rutin secara berkala ke dokter kandungan agar Anda mendapatkan diagnosis yang tepat dan terhindar dari cerita-cerita masyarakat tentang kehamilan yang kosong. Oke? Kalau ibu-ibu punya pertanyaan lagi, tulis di kolom komentar di bawah ya, atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG, dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya saya bisa menjawab semua pertanyaan ibu-ibu se-Indonesia.